Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi, baiklah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca buku Pedoman Salat yang disusun oleh Profesor Dr. Tengku Muhammad Asbi As-Siddiqi. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang hal-hal yang atau kewajiban menyempurnakan wudhu untuk salat. Bismillahirrahmanirrahim. Kewajiban menyempurnakan wudhu untuk sholat. Al-Quran telah mewajibkan taharah atau bersuci bagi orang yang ingin mengerjakan sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak berdiri untuk sholat, basuhlah mukamu dan tangan-tanganmu hingga siku, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu hingga kedua mata kaki, atau sapulah kakimu jika kamu memakai sarung kaki. Dan jika kamu berjunub, maka mandilah kamu, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau baru membuang air atau telah menyentuh istri atau menyetubuhi istri, lalu kamu tidak mendapati air untuk wudhu atau mandi, carilah tanah yang bersih, lalu sapulah muka-mukamu dan tangan-tanganmu dengannya. Allah tidak menghendaki untuk menyempitkan atau menyukarkan kamu, tetapi Allah berkehendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya atas kamu supaya kamu mensyukurinya." Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Nabi SAW bersabda, "La yaqbalullahu salatan bighairi tahurin wala sadaqatan min ghulul." Allah tidak menerima solat dengan tidak bersuci dan tidak menerima sedekah yang diberi dari harta rampasan perang yang disembunyikan. Hadis riwayat Muslim dan At-Tirmizi dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Taisirul Wusul 2231. La yaqbalullahu salata man ahdasa hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat orang yang berhadas hingga ia wudhu. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Taisirul Wusul 2245. Ayat dan hadis-hadis tersebut memerintahkan orang yang hendak salat jika ia dalam berhadas supaya mengambil wudhu, dan mewajibkan mandi atas orang yang berjunub. Jika tidak ada air sesudah berhadas kecil atau besar, diwajibkan bertayamum atau menyapu muka dan dua tangan hingga pergelangan dengan tanah sebagai pengganti wudhu atau mandi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang banyak bertobat dan menyukai orang yang dirinya bersih." Quran Surah Al-Baqarah 222. "Bangunlah kamu memberi peringatan dan besarkanlah Tuhanmu dan bersihkanlah kain-kainmu." Al-Muddatsir ayat 2, 3, 4. Ayat-ayat ini menganjurkan dan memerintahkan kita membersihkan diri dari kecemaran dan kotoran di seluruh waktu. Maka kalau kita disuruh membersihkan badan dan pakaian di segala waktu, tentulah sangat perlu kita berlaku dan berkeadaan bersih, suci di ketika sholat, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun bukan menjadi syarat sahnya sholat. B. Keutamaan dan kefarduan menyempurnakan wudhu. Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimin yatawadda fayusbighul wudu'a thumma yaqumu fi salati faya'lamu ma yaqulu illang fatala wa huwa kayaumi waladathu ummuh." Tidaklah seorang muslim mengambil wudhu lalu menyempurnakan wudhu kemudian berdiri dalam sholatnya serta mengetahui apa yang diucapkannya, melainkan keluarlah ia dari sholatnya sebagaimana seorang anak yang baru dilahirkan ibunya. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan Uqbah bin Amir, At-Targhib 1121. Suatu hari Abu Hurairah melihat beberapa orang mengambil wudhu dari tempatnya. Lalu beliau melihat ada orang yang tumitnya tidak kena air. Melihat itu Abu Hurairah berkata, Asbighul wudu'a fa inni sami'tu Abul Qasim yaqul wailun lil aqabi minan nar." Sempurnakanlah wudukmu karena sesungguhnya aku mendengar Abu Qasim atau Rasulullah berkata, kecelakaan dari api neraka dijatuhkan atas tumit-tumit yang tidak kena air ketika mengambil wudhu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Miftahul Katabah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.